Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Haniah. Di sini saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa ingin memberikan materi mengenai pengambilan spesimen di mata kuliah IDK 2 ini. Oke, mahasiswa yang saya cintai, bagaimana kabarnya di rumah? Apakah masih sehat terus? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga perkuliahan ini masih terus dapat berjalan dengan baik. Oke. 30 menit ke depan saya akan membahas mengenai bagaimana pemeriksaan spesimen dan pengambilannya. Ada pemeriksaan pengambilan spesimen urin, tinja, dan vomitus. Nanti untuk dua yang pertama saya akan jelaskan. Untuk pemeriksaan vomitus kita akan belajar lagi. Oke, siapkan peralatannya. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa dipahami dengan baik. Oke, tujuan pemeriksaan laboratorium biasanya untuk pemeriksaan laboratorium terkait dengan spesimen yang ingin diambil. Untuk kompetensinya, perawat memang hanya akan mengambil sediaan ataupun kebutuhan yang diperlukan laboratorium. Untuk pemeriksaannya sendiri memang dilakukan oleh analis kesehatan ataupun petugas laborat yang ada di setiap rumah sakit. Jadi tujuan dari pemeriksaan laboratorium adalah untuk yang pertama mendiagnosa suatu penyakit, yang kedua adalah untuk petunjuk pengobatan atau penata laksanaan dan monitoring pengobatan, serta yang ketiga untuk mengetahui prognosa penyakit yang dialami oleh individu tersebut. Biasanya pemeriksaan ini tidak serta-merta atas permintaan pasien. Biasanya kalau pasien memang datang dengan keluhan, dokter akan memberikan permintaan pemeriksaan laboratorium kepada pihak laboratorium klinik, sehingga nanti laboratorium klinik akan mengumpulkan bahannya ataupun meminta perawat. Ketika pasien tersebut dibangsal, maka perawat yang akan mengumpulkan bahannya. Kemudian dari laboratorium klinik nanti akan mengeluarkan hasil, serta yang menafsirkan hasilnya itu adalah dokter dan disampaikan kepada pasiennya. Pengambilan contoh bahan yang biasa dilakukan di rumah sakit, yang pertama adalah sampel darah. Sampel darah ini biasanya bisa melalui hemolet, misalnya pada ujung jari dan tumit. Kemudian bisa juga dengan melalui semprit. Ini menggunakan spet, dan pengambilan darahnya bisa di daerah vena maupun arteri. Untuk darah yang menggunakan antikoagulan biasanya akan digunakan cairan EDTA untuk perhitungan sel. Kemudian ada heparin untuk analisa darah dan pengobatan. Jadi antikoagulan ini ditujukan supaya darah yang dikirim ke laboratorium tidak mengalami penjendalan ketika sedang dalam transportasi. Atau bisa juga diberikan natrium sitrat 3,8% untuk laju endap darah, PT, APTT, dan TT. Persyaratan pengambilan darah ini biasanya ada beberapa pasien yang memang harus mengalami puasa terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaan gula darah puasa, misalnya pasien akan dikondisikan supaya tidak makan dan minum dulu selama paling tidak 2 jam, ataupun bisa juga kalau misalnya ini kebutuhannya untuk pengambilan darah ketika akan dilakukan operasi, bisa juga pasien dipuasakan terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan lemak darah ini pasien juga akan dipuasakan terlebih dahulu. Biasanya lemak darah ini yang akan diperiksa misalnya kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL, high density lipoprotein maupun low density lipoprotein. Untuk darah at random atau pemeriksaan darah sewaktu, ini biasanya untuk gula darah pasien tidak akan dipuasakan. Jadi melihat kondisi realnya pasien, jika tidak dipuasakan maka kondisi gula darahnya seberapa. Kemudian misalnya postprandial atau sudah makan, ini juga biasanya akan pasien disuruh makan terlebih dahulu, kemudian 2 jam setelah makan maka akan diperiksa lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis pengambilan darah, baik itu yang puasa, at random maupun postprandial. Untuk pemeriksaan urin bisa juga at random maupun postprandial, bisa urin pagi,
Bisa juga dilakukan urin 12 jam atau 24 jam, bisa juga dalam 4 porsi, 2 atau 3 gelas, bisa melalui kateterisasi, bisa pengambilan fungsi suprapubik, jadi di fungsi di atas suprapubik, biasanya ini untuk vesika urinarianya, atau urin porsi aliran tengah atau midstream, biasanya pasien akan menampung sendiri, mengambil aliran urin yang di tengah, jadi memang yang mengambil harus pasien sendiri. Untuk jenis pemeriksaan tes laboratorium, jenis darah ini biasanya ada yang siklusnya rutin, misalnya darah rutin, urin rutin, ataupun feses rutin. Ini biasanya untuk pemeriksaan penyakit-penyakit yang memang memerlukan pemeriksaan secara rutin. Misalnya kalau feses rutin itu misalnya pada diare, pada muntaber, dan lain sebagainya. Untuk darah rutin misalnya pada pasien yang mengalami DHF juga bisa, kemudian pasien yang dipantau tipoidnya dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan pemeriksaan darah rutin. Untuk pemeriksaan sederhana misalnya ada faal hati, faal ginjal, lemak, gula darah, pemeriksaan imunologi ataupun serologi, mikrobiologi, hematologi, sperma maupun sputum. Ini adalah jenis-jenis pemeriksaan sederhana yang biasa dilakukan di rumah sakit. Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium yang khusus ataupun canggih, misalnya pada pemeriksaan jenis virus atau virologi, pemeriksaan fisiologi tiroid maupun faal tiroid, kemudian ada untuk melihat kadar obat atau toksikologi, elektroforesa, analisa gas darah, kemudian faktor-faktor bekuan, CT, clotting time, bleeding time, ada pemeriksaan komplement dan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh seseorang. Ini dilakukan, kenapa dikatakan canggih? Karena biasanya memerlukan serum ataupun spesimen yang lebih lengkap. Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium rutin dari jenis darah, pemeriksaan darah yaitu misalnya pemeriksaan hemoglobin, jumlah leukosit, biasanya untuk melihat pada pasien yang mengalami infeksi, ada jenis dan morfologi darah ataupun laju endap darah. Ini adalah jenis pemeriksaan darah rutin. Kemudian untuk pemeriksaan urin sendiri, urin ini dibedakan pemeriksaan laboratoriumnya untuk jenis makroskopi berkaitan dengan warna darah, kejernihan darah, warna urin, kejernihan urin, protein yang ada di urin, dan reduksi urin. Sedangkan untuk pemeriksaan mikroskopi, di mana urin yang sudah ditampung ini diendapkan, kemudian nanti diperiksa di bawah mikroskop tentang sedimennya, endapannya. Ini merupakan salah satu jenis pemeriksaan urin yang mikroskopi. Untuk pemeriksaan tinja juga dibagi menjadi makroskopi, misalnya terkait makroskopi ini maksudnya tidak perlu diperiksa di bawah mikroskop, jadi hanya dengan melihat sepintas mengenai warna, konsistensi, warnanya apakah kuning tengguli atau ada campuran darah atau coklat dan lain sebagainya. Kalau konsistensi apakah padat, cair, apakah ada darah atau lendir dalam feses. Ini cukup dilakukan pemeriksaan secara fisik atau makroskopi. Nah, pemeriksaan mikroskopi ini berkaitan untuk pemeriksaan apakah tinja tersebut mengandung amoeba, kista atau telur cacing. Ini biasanya untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah yang dialami di saluran pencernaan. Untuk pemeriksaan darah sendiri, ini ada darah rutin dan darah lengkap. Darah rutin ini meliputi HB, baik metode Sahli atau Caen. Kemudian ada jumlah leukosit, hitung jenis dan morfologi, laju endap darah, nilai MCV, MCH, MCHC. Ini yang HB, jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit serta laju endap darah ini masuk dalam darah rutin. Sedangkan darah lengkap, poin-poin di atas tadi ditambah dengan nilai main korpuskuler, ditambah jumlah eritrosit, hematokrit, dan jumlah trombosit. Ini kalau poin A ditambah B ini disebut dengan, jadi kalau keseluruhan ini dilakukan pemeriksaan secara total, maka ini disebut darah lengkap. Nah, karena darah lengkap biasanya jumlah darah yang diambil maka akan lebih besar, biasanya menggunakan semprit baik itu di vena langsung maupun di arteri. Biasanya kalau darah lengkap di vena.
Untuk pemeriksaan pasien yang mengalami anemia, maka pemeriksaan kadar Hb menjadi patokan berdasarkan standar WHO. Jadi, untuk dikatakan dia mengalami anemia pada pria dewasa, ini dikatakan anemia jika Hb-nya itu kurang dari 13 mg per dl, atau wanita yang tidak hamil kurang dari 12, dan kalau wanita hamil kurang dari 11. Untuk anak-anak usia setengah sampai 6 tahun, maka Hb-nya dikatakan anemia jika kurang dari 11, dan untuk 6 sampai 14 tahun dikatakan anemia jika Hb-nya kurang dari 12 mg per desiliter. Untuk pemeriksaan eosinofil, basofil, batang, segmen, limfosit, dan monosit, ini ada nilai normalnya. Untuk eosinofil ini biasanya antara 0 sampai 3, normalnya basofil 0 sampai 1, batang 2 sampai 6, dan lain sebagainya. Limfosit 20 sampai 40. Silakan Anda baca sendiri interpretasinya. Kemudian untuk laju endap darah, ada pemeriksaan jenis Westergren dan Winthrop. Kalau dengan menggunakan Westergren, pria ini kurang dari 10 mm per jam laju endap darahnya, dan wanita 15 mm per jam. Untuk Winthrop, pria juga sama, dikatakan laju endap darahnya ini normal jika kurang dari 10 mm per jam, sedangkan wanita kurang dari 20 mm per jam. Jadi inilah perbedaan antara laju endap darah yang menggunakan Westergren dan Winthrop, di mana nilai normal untuk wanitanya akan lebih tinggi jika menggunakan pemeriksaan Winthrop. Untuk pemeriksaan urin secara makroskopik berkaitan dengan warna, maka biasanya untuk pematokan nilai normal itu adalah kuning muda ataupun jernih, sedangkan protein ini harusnya tidak ada, tetapi dikatakan masih tidak terlihat sampai dikatakan positif jika kurang dari 150 mg per 24 jam. Untuk reduksi atau benedik, urin benedik ini kurang dari 100 mg per 24 jam. Untuk urobilin harusnya positif, ini dengan Schlesinger, bilirubin dengan foset ataupun rosin ini harusnya tidak ada. Nilai normalnya pH, dilihat pH-nya berapa, apakah asam atau basa. Kemudian BJ-nya juga berat jenisnya. Secara mikroskopik maka akan dilihat sedimen leukosit, eritrosit, dan bentuk dari sedimen darah tadi, apakah silinder atau yang lainnya. Untuk pemeriksaan tadi yang A, poin A dengan C ini adalah pemeriksaan rutin. Kalau lengkap maka kesemuanya harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, untuk pemeriksaan tinja dan urin tinja sendiri ini agak lebih jelimet ya. Untuk pemeriksaan urin tadi apakah sudah jelas semuanya atau belum? Kalau belum, silahkan diulang lagi materi saya. Nanti saya akan jelaskan mengenai mekanisme pengambilannya. Untuk pemeriksaan tinja secara makroskopis bisa dilihat tinja itu warnanya normalnya adalah kuning tengguli, sedangkan baunya itu khas, konsistensinya padat, tidak ada lendir maupun darah. Untuk mikroskopis, larutan diberikan larutan eosin 1-2% untuk melihat apakah ada amuba atau kista, larutan NaCl 0,9%. Untuk memfiksasinya ini untuk melihat adanya telur cacing, darah maupun lemak yang ada di tinja. Pemeriksaan untuk saluran cerna baik itu vomitus maupun muntahnya ini untuk melihat serat otot, karbohidrat ini dengan larutan Lugol 1,2%. Kalau serat otot menggunakan larutan eosin 1-2%. Untuk melihat lemak maka larutan Sudan 3. Untuk pemeriksaan darah samar maka bisa menggunakan hemates maupun cara Gaucher. Untuk pemeriksaan sputum merupakan pemeriksaan swab tracheobronchial secretion. Jadi ini untuk memeriksa sekresi dari trachea dan bronkus. Ya, campuran antara biasanya akan ditemukan beberapa campuran antara plasma, air, elektrolit, musin atau lendir, sekresi kelenjar hidung dan ludah, ataupun justru ada flora normal dari rongga mulut. Nah, ini jadi berhati-hati sekali karena isinya memang variatif ya. Komposisi kimia sputum ini 95% adalah air, 5% adalah solid, bentuknya karbohidrat, protein, lemak, leukosit, ada DNA-nya bisa melalui makrofag dan sel bronkus.
Untuk pemeriksaan makroskopis dari sputum sendiri tadi ada volume, eksistensi, volumenya berapa jumlahnya, eksistensinya seperti apa atau konsistensinya, warnanya seperti apa, bau tidak. Ini ada chesemesis, apakah mesis chesi, bronchial case, broncholitis, discharge plaques, foreign body maupun parasit. Nah, ini harus diperiksa secara jeli. Pemeriksaan secara mikroskopis berkaitan dengan pewarnaan bisa menggunakan Wright, maka biasanya adalah sel darah dan kristal. Kemudian Zell-Nielsen menggunakan Mycobacteria tuberculosa, dan pemeriksaan pap sendiri bisa untuk melihat sel maligna ataupun gram negatif dalam pemeriksaan tadi. Setelah memahami jenis-jenis pemeriksaan baik darah rutin maupun sputum tadi atau vomitus, kita akan membahas bagaimana cara pemeriksaan dari masing-masing jenis pemeriksaan tadi. Kita akan bahas yang pertama adalah hasil pemeriksaan urin. Jadi pemeriksaan urin ini tidak hanya dapat memberikan informasi tentang ginjal maupun saluran kemih, tetapi bisa juga mengidentifikasi atau memberikan informasi mengenai faal berbagai organ tubuh lain seperti jaringan empedu, saluran empedu, pankreas, dan lain sebagainya. Namun untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat diperlukan spesimen yang memenuhi syarat. Pemilihan jenis sampel urin akan berkaitan dengan teknik pengumpulan sampai dengan pemeriksaan harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Jadi jenis pengambilan sampel akan menentukan hasilnya juga. Mari kita bahas mengenai cara-cara pengambilan sampel yang benar. Jadi ada beberapa jenis pemeriksaan urin. Yang pertama adalah urin sewaktu. Urin sewaktu atau urin acak atau urin random adalah urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus. Jadi kapan saja Anda mengeluarkan urin atau ingin berkemih, saat itu juga bisa dilakukan pemeriksaan. Mungkin sampelnya akan lebih encer, lebih isotonik atau hipertonik, dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, epitel, squamusa sebagai kontraminan. Jenis sampel ini cukup baik untuk pemeriksaan rutin sampai pendapat khusus. Untuk pemeriksaan urin pagi, biasanya dilakukan pengumpulan sampel pada pagi hari setelah bangun tidur, dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Urin satu malam mencerminkan periode tanpa asupan cairan yang lama, sehingga unsur-unsur yang terbentuk mengalami pemekatan. Untuk jenis urin tampung 24 jam, urin tampung 24 jam adalah urin yang dikeluarkan selama 1 hari terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Urin jenis ini biasanya digunakan untuk analisa kuantitatif suatu zat dalam urin, misalnya kadar ureum dalam urin, kreatinin dan natrium dalam urin, serta hal lain sebagainya. Urin ini dikumpulkan dalam suatu botol besar bervolume 1,5 liter dan biasanya dibubuhi bahan pengawet, misalnya taulen. Untuk bisa menampung beberapa contoh urin tadi, biasanya ada beberapa wadah spesimen. Wadah spesimen ini untuk menampung spesimen urin, maka jenis-jenis spesimen pun beragam. Sebaiknya spesimen tadi terbuat dari bahan plastik yang tidak mudah pecah dan mempunyai mulut lebar atau ujung lebar supaya dapat menampung sekitar 10-15 ml urin. Sebaiknya dapat ditutup dengan rapat dan selain itu juga harus bersih, kering dan tidak mengandung bahan yang dapat mengubah komposisi dari zat-zat yang terdapat dalam urin. Nah, itu adalah contoh wadah spesimen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium. Prosedur pengumpulannya, pengambilan spesimen urin dilakukan oleh penderita sendiri, kecuali pasien dalam keadaan yang tidak memungkinkan, misalnya tidak sadar. Sebelum pengambilan spesimen, penderita harus diberi penjelasan tentang tata cara pengambilan yang benar. Spesimen urin yang ideal adalah urin pancaran tengah atau midstream, di mana aliran pertama urin dibuang terlebih dahulu dan aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum
aliran urin habis. Aliran pertama urin berfungsi untuk menyiram sel-sel dan mikroba dari luar uretra agar tidak mencemari spesimen urin. Sebelum dan sudah pengumpulan urin, pasien harus mencuci tangan dengan sabun sampai bersih dan mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih ataupun tisu. Jadi pasien juga perlu membersihkan daerah genitalia sebelum berkemih. Wanita yang sedang haid harus memasukkan tampon yang bersih sebelum menampung spesimen supaya spesimen tadi tidak bercampur dengan darah yang keluar di aliran yang sama. Oke, untuk bagaimana dengan pasien yang tidak bisa berkemih sendiri? Maka pasien tersebut perlu dibantu oleh orang lain, misalnya keluarga ataupun perawat. Orang-orang tersebut harus diberitahu dulu mengenai cara pengumpulan sampel urin. Mereka harus mencuci tangannya sebelum dan sesudah mengumpulkan sampel, menampung urin midstream dengan baik. Untuk pasien anak-anak, mungkin perlu dipengaruhi atau dimotivasi untuk mengeluarkan urin. Jadi dirangsang dulu lebih tepatnya. Misalnya dengan menghidupkan air keran ataupun dengan dikompres suprapubik. Pada pasien bayi, maka bisa dipasang kantong penampung urin pada genitalia. Pada kondisi tertentu, urin kateter juga dapat digunakan dalam keadaan khusus, misalnya pasien dalam keadaan koma atau pasien gelisah, maka diperlukan kondisi pemasangan kateterisasi kandung kemih melalui uretra. Prosedur ini menyebabkan 1-2% risiko infeksi dan menimbulkan trauma uretra dan kandung kemih. Untuk menampung urin dengan kateter, lakukan desinfektan pada bagian selang kateter dengan menggunakan alkohol 70%. Aspirasi urin dengan menggunakan spad sebanyak 10-12 ml. Masukkan urin ke dalam wadah dan tutup dengan rapat. Segera kirim ke laboratorium. Itu adalah tata cara pengambilan urin jika menggunakan kateter. Untuk mendapatkan informasi mengenai kadar analisis atau urin, biasanya diperlukan sampel urin 24 jam. Cara pengumpulan urin 24 jam adalah pada hari pengumpulan pasien harus membuang urin pagi pertama. Catat tanggal dan waktunya, maka semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya akan ditampung. Jika pasien ingin buang air besar, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu supaya menghindari kehilangan air seni dan kontaminasi feses pada sampel urin tadi. Ini spesifiknya biasanya pada wanita, di mana letaknya berdekatan sehingga kemungkinan bercampurnya antara feses dan urin sangat besar. Keesokan paginya, setelah tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat, maka pengumpulan urin dihentikan. Spesimen urin sebaiknya didinginkan selama periode pengumpulan. Bagaimana dengan pemeriksaan biakan urin? Sampel urin acak cukup baik untuk biakan kuman, namun bila spesimen urin acak tidak menunjukkan pertumbuhan, maka urin pekat atau urin pagi dapat digunakan. Sampel urin yang dikumpulkan adalah urin midstream clean catch. Kumpulan urin menurut volume direkomendasikan sebanyak 20 ml atau 20 cc untuk orang dewasa dan 5-10 cc pada anak-anak. Pada keadaan yang mengharuskan kateter tetap dibiarkan dalam saluran kemih dengan sistem drainase tertutup, maka urin dibiarkan dapat diperoleh dengan cara melepaskan hubungan antara kateter dengan tabung drainase atau mengambil sampel dari kantung drainase. Bila tidak memungkinkan memperoleh urin yang dikemihkan atau bila diduga terjadi infeksi dengan kuman anaerob, maka aspirasi suprapubik merupakan cara penampungan yang paling baik. Spesimen yang menunjukkan pertumbuhan lebih dari satu jenis kuman dianggap sebagai tercemar, kecuali pada penderita dengan kateter yang menetap. Berikut ini saya akan menjelaskan cara pengambilan sampel urin clean catch pada pasien wanita. Pada pasien wanita, pasien harus mencuci tangannya terlebih dahulu menggunakan sabun lalu mengeringkannya dengan handuk, kain atau tisu. Tanggalkan pakaian dalam, lebarkan labia dengan satu tangan, bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dari depan ke belakang.
Bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasus steril. Selama proses ini berlangsung, labi harus tetap terbuka dan jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Keluarkan urin, aliran urin yang pertama dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Terus wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Itu adalah cara pengambilan sampel urin clean catch pada wanita. Nah, bagaimana dengan pria? Cara pengambilan urin clean catch pada pria, pasien harus mencuci tangan. Prosedurnya sama. Pasien harus cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk ataupun kain yang bersih atau tisu. Jika tidak disunat, maka periosteum harus ditarik ke belakang. Keluarkan urin, aliran juga masih sama, aliran urin yang pertama dibuang, selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Makanya disebut midstream atau aliran tengah. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Wadah ditutup rapat dan segera kirimkan sampel ini ke laboratorium. Bagaimana dengan pengambilan urin yang aspirasi jarum suprapubik atau transabdominal kandung kemih? Pengambilan urin dengan menggunakan jarum suprapubik merupakan cara mendapatkan sampel urin yang paling murni. Pengumpulan urin aspirasi suprapubik harus dilakukan pada kandung kemih yang penuh. Jadi jangan coba-coba mengambil aliran urin di PK kandung kemih yang masih kosong. Lakukan desinfeksi terlebih dahulu di daerah suprapubik dengan povidone iodin 10%, kemudian bersihkan sisa povidone iodin dengan alkohol 70%. Aspirasi urin tepat di titik suprapubik dengan menggunakan spet. Diambil urin sebanyak kurang lebih 20 cc dengan cara aseptik untuk cuci aman. Dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan terlatih. Masukkan urin tadi ke dalam wadah yang steril dan tutup rapat. Segera kirim ke laboratorium. Setelah kita membahas tentang pengambilan sampel urin, tiba saatnya kita akan membahas tentang pengambilan sampel darah. Prosedur pengambilan sampel darah harus dilakukan dengan benar, mulai dari persiapan peralatan, pemilihan jenis antikoagulan, pemilihan letak vena, teknik pengambilan sampai dengan pelabelan. Untuk melihat prosedur pengambilan sampel darah, pemilihan letak vena menjadi perhatian penting ketika pasien terpasang IV line atau infus. Misalnya, infus pada anak-anak. Prinsipnya pengambilan sampel darah tidak boleh dilakukan pada lengan yang terpasang infus karena bisa menyebabkan aliran infus tadi menjadi bocor. Jika salah satu lengan terpasang infus, maka pengambilan darah dilakukan pada lengan yang tidak terpasang infus atau sisi yang lainnya. Jika kedua lengan terpasang infus, maka lakukan pengambilan pada vena kaki. Lalu bagaimana jika seluruh akses vena tidak memungkinkan untuk diambil? Maka pengambilan sampel darah pada pasien yang terpasang infus atau equivalent dengan prosedur berikut. Ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, jika semua vena tadi tidak memungkinkan untuk diambil, maka alternatif pertama adalah jika memungkinkan, lakukan pengambilan darah pada lengan yang tidak terpasang infus. Alternatif kedua, jika masih tidak memungkinkan, lakukan pengambilan sampel darah di daerah kaki. Jika di kaki juga tidak bisa atau terpasang infus, maka jika tidak ada akses vena di tempat lain, lakukan pengambilan sampel darah pada lengan yang terpasang infus. Pengambilan sampel darah pada lengan yang terpasang infus ada tata caranya tersendiri. Maka kita harus memperhatikan tata caranya sebagai berikut. Mintalah perawat untuk menghentikan aliran infus selama minimal 2 menit sebelum pengambilan. Pasang tourniquet pada bagian sebelah bawah jarum infus, jadi letaknya di bagian bawah jarum infus supaya tidak membendung. Lakukan pengambilan sampel darah pada vena yang berbeda dari yang terpasang infus di bagian vena bawah yang terpasang infus. Jadi, lakukan pengambilan darahnya tidak di tempat vena yang terpasang infus. Bisa juga di bagian bawah vena yang terpasang infus.
Mintalah perawat untuk merestart infus setelah spesimen dikumpulkan. Buatlah catatan bahwa spesimen dikumpulkan dari lengan yang terpasang infus beserta jenis cairan infus yang diberikan. Tuliskan informasi ini pada lembar permintaan lab ini supaya diketahui oleh petugas lab jika terjadi sesuatu atau sesuatu yang tidak diinginkan dari proses pemeriksaan tadi. Alternatif yang keempat adalah jika hanya ada satu saja akses vena di tempat yang terpasang infus, jadi hanya ada satu vena saja di tempat pengambilan infus, maka infus alirannya harus dihentikan seperti cara di atas, diklem. Keluarkan darah dari vena tersebut, buang 2-5 cc pertama, tampung aliran sampel darah selanjutnya dalam tabung. Jadi ini juga kayak mainstream ya. Cuma di sini diambil 2-5 ml terlebih dahulu, dibuang, baru diambil sisanya. Mintalah perawat untuk merestart infus setelah spesimen dikumpulkan. Buatlah catatan bahwa spesimen dikumpulkan dari lengan yang terpasang infus beserta jenis cairan infus yang diberikan. Tuliskan informasi yang jelas pada lembar permintaan lab. Nah, ini adalah pemeriksaan yang terakhir. Pemilihan alternatif 3 dan 4 harus dengan izin dan pengawasan dokter. Plebotomi dapat dilakukan bekerja sama antara perawat dan prosedur pengambilan ini. Jadi sebenarnya plebotomi itu butuh keahlian khusus, dimana jika vena-vena yang dimaksud tidak bisa lagi, maka kita akan langsung menyayat pada vena yang lebih besar. Tetapi ini kerugiannya adalah bisa menyebabkan perdarahan. Makanya orang yang boleh melakukan plebotomi adalah orang-orang yang berlatih. Untuk pemeriksaan swab sputum atau vomitus, maka pasien disarankan untuk mengeluarkan hasil vomitnya, atau jika mutanya tidak tertahan, maka silahkan ketika muntah itu ditampung dalam wadah seperti bengkok ataupun tempat khusus yang bermulut besar. Nanti akan ditutup dan dikirim ke laboratorium. Seperti itu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat terus, pantang menyerah, jangan mengeluh, keadaannya sama di mana-mana. Jadi yang terpenting adalah panjatkan doa yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah mengubah nasib kita dan nasib Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah yang lainnya.